keimanan yang produktif, maka kehidupannya juga akan produktif. Ketika dia harus ikhtiar, dia akan ikhtiar. Ketika dia harus taat pada Allah, dia akan taat pada Allah karena dia tahu tujuan hidup dia ini mau kemana. Pertanyaannya, kalau ada orang yang bilang, kalau gua masa bodoh terus kenapa? Kalau gua nggak peduli terus kenapa? Ya terserah lu aja. Lu mau kayak gitu ya terserah lu. Kalau lu mau beriman aja, nggak usah ngajak-ngajak gue. Kalau lu mau sok agamis ya sok agamis aja. Kalau lu mau mabuk ya mabuk aja, nggak usah ngajak-ngajak gue. Gue bahagia kok gini-gini. Kita punya kebahagiaan masing-masing. Kalau Anda bahagia di dalam Islam, ya saya bahagia di dalam tidak Islam. Kalau Anda bahagia dengan cara Anda sekarang, saya juga bahagia dengan kehidupan saya sekarang. Iya, itu bisa jadi dikatakan oleh orang. Makanya saya katakan bahwa kita memang tidak bisa memaksakan agama ini. Kita nggak bisa memaksakan Islam. Dan Allah pun tidak pernah memaksakan Islam. Lah kenapa kita harus memaksa orang untuk sesuatu yang nikmat? Kenapa kita harus memaksa orang untuk makan sesuatu yang enak? Sesuatu yang enak sudah jelas, kenapa harus dipaksain orang? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, kata Allah. Sungguh sudah sangat jelas yang mana yang enak, yang mana yang nggak enak. Kira-kira gitulah. Ngapain kita harus maksa orang untuk masuk Islam? Islam nggak pernah maksa orang. Maka Islam berhadapan dengan umat yang lain, toleransinya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, laksanakan saja. Bagiku agamaku, ya aku laksanakan juga. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada pilihan yang sudah kita bahas. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Kalau kamu mau pilih dengan cara seperti itu, ya nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah maksa orang di dalam Islam. Islam ini keren kok. Islam ini enak kok. Ngapain saya harus maksa Anda untuk merasakan suatu kekerenan atau suatu keenaan? Nggak perlu dipaksa. Adapun kalau saya pengen Anda merasakan kenikmatan yang seperti saya rasakan, Anda mendapatkan kebaikan seperti yang saya dapatkan, itu wajar. Karena itu adalah efek daripada rasa cinta. Jangankan bicara tentang Islam. Orang yang maksiat saja, punya pacar aja ngomongin pacarnya terus. Orang yang maksiat aja, punya selingkuhan, itu nggak tahan ngomongin selingkuhannya terus. Orang yang punya cem-ceman aja nggak tahan, pengen upload foto cem-cemannya, pengen kemudian pasang di wallpaper, selalu ngomongin terus. Orang yang pengen kawin aja ngomongin kawin terus. Lah kenapa kalau orang yang mencintai Islam nggak boleh ngomong Islam? Ya kalau kita mau dakwah tentang Islam ya wajar. Cuman kita nggak akan pernah maksa orang. Kenapa kita nggak akan pernah maksa orang? Karena ini terlalu berharga. Jadi kalau ada orang yang bodoh amat, kalau ada orang yang abai, kalau ada orang yang masa bodoh, ada orang yang ignorance, ya nggak ada masalah. Agama ini adalah pilihan, gitu loh. Kalau misalnya Anda nggak mau juga nggak ada masalah. Dan kemana ada yang nanya, kenapa sih kalau ada orang yang ngelihat kayak gini-gini dikit banget dibandingkan ada orang yang lihat game, ada orang lihat musik dan segala macam, music cover dan segala macam, itu banyak banget. Bagi saya nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Ya saya pengen sih ketika kebaikan tuh viewersnya banyak. Saya pengen sih ketika kebaikan itu yang nonton banyak, yang sharing banyak. Tapi nggak ada masalah dalam arti karena kita bukan melakukan untuk mereka. Dan kita tahu, kita sudah belajar dari awal, life is choice. Hidup adalah pilihan. Dan pilihan baik itu senantiasa sedikit orang yang mau. Kenapa? Karena lebih mudah melakukan pilihan-pilihan yang biasa, lebih mudah menjadi orang yang biasa dibandingkan menjadi orang yang istimewa. Menjadi istimewa perlu konsekuensi, menjadi istimewa perlu pengorbanan, menjadi istimewa perlu sesuatu hal yang nggak biasa, gitu loh maksudnya. Anda boleh review lagi tentang bab 1-5 tentang life is choice. Artinya adalah apa? Ya wajar pilihan-pilihan yang terbaik itu senantiasa dikit orang yang ambil. Jangankan pelajaran agama. Jangankan tentang akidah, jangankan tentang kebaikan-kebaikan yang sudah Allah sediakan. Barang dunia aja yang baik-baik itu dikit orang yang mau. Makanya dikit orang yang baca buku, dikit orang yang kemudian jadi manajer, dikit orang, lebih dikit lagi yang jadi direktur, lebih dikit lagi yang jadi pengusaha dan segala macamnya. Lebih dikit lagi orang-orang pengusaha yang jujur. Kenapa? Untuk jadi istimewa itu susahnya minta ampun. Coba bayangin, lebih mudah mana? Baca buku atau nonton atau tidur-tiduran? Ya lebih mudah nonton dan tidur-tiduran lah. Makanya jangankan bicara tentang masalah akhirat, masalah dunia aja orang nggak mau tentang sesuatu yang baik. Nah balik lagi, kalau ada orang-orang kayak gitu ketika dia masa bodoh, ketika dia ignorance, dia nggak peduli, ya nggak ada masalah. Nabi Nuh juga ketika berdakwah 900-an tahun, pengikutnya cuma itu-itu aja. Dan itu tidak menandakan kegagalannya Nabi Nuh. Tapi itu adalah menandakan bahwa umatnya waktu itu belum mau untuk diajak. Kewajiban kita mengajak sebanyak-banyaknya, mengajak dengan sebaik-baiknya, mengajak dengan cara yang seindah-indahnya. Tapi kalau itu pun sudah kita lakukan, lantas orang-orang tetap ignorance, ya itu nggak ada masalah. Cuma saya pengen cerita aja. Saya pengen cerita pada teman-teman yang masih mau untuk berpikir, yang masih mau untuk membuka mind, open mind.